Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi menjelang siang ini kita dapat menghadiri undangan dari Rembuk Paripurna KTNA Kabupaten Lampung Tengah. Salam untuk kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti di hari lahir. Bapak Kepala Dinas Pertanian yang diwakili oleh Kasih Penyuluhan, Bapak Hermi beserta anggota yang saya hormati rekan-rekan KJF Dinas Pertanian, yang saya hormati Ketua KTNA Kabupaten Lampung Tengah. Masih tua nih Pak, ya masih berlaku. Nanti domisiliar. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Ketua KTNA Kecamatan se-Kabupaten Lampung Tengah. Yang saya hormati para undangan, rekan-rekan sekalian sempat hadir pada pagi ini. Bapak Ibu sekalian saya hormati, pertama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Hanan Arazak. Dia tidak bisa hadir karena masih di Jakarta sebagai anggota Komisi 4 DPR RI dan mewakilkan kepada saya Sekretaris KTN Provinsi Lampung untuk menghadiri Rembuk Paripurna ini. Rembuk Paripurna ini cukup penting Pak bagi keberlangsungan organisasi, karena setiap 5 tahun sekali dia akan mengabarkan kepada kita bahwa harus ada Rembuk Paripurna atau reorganisasi kamu. Karena apabila pada batas waktu yang tidak ditentukan oleh provinsi tidak mengadakan Rembuk Paripurna, teguran 1, 2, 3 akhirnya ditunjukkan caretaker untuk melaksanakan Rembuk Paripurna. Itu pun bukan berlaku untuk kabupaten, provinsi juga begitu. Jadi provinsi itu begitu, di provinsi yang bandel sama nasional, ya begitu juga diperlakukan. Dan setiap Rembuk Paripurna dalam HDRT dan PO wajib diundang setingkat di atasnya. Artinya kalau kabupaten, ya Pak ya, provinsi harus hadir, karena memastikan apakah proses itu berlaku sah dan hasilnya bisa diterima. Karena nanti akan di-SK-kan setingkat di atasnya, gitu. Nah, begitu juga provinsi. Waktu kita Rembuk Paripurna di Tanjung Balong, ada yang dari provinsi nasional hadir untuk memastikan bahwa proses itu jalan. Nah, jadi mungkin berbeda KTNA ini dari zaman di tahun 70-an ya Pak Helmi ya dengan sekarang. Karena kalau sejak 98 KTNA itu memformalkan dirinya selaku organisasi profesi yang independen. Jadi dia sudah ada aturan main. Jadi anggaran besar, anggaran rumah tangga dan peraturan organisasi dia di-SK-kan setingkat di atasnya. Nah, gitu. Kalau zaman waktu itu mungkin belum ada aturan main yang ketat ya. Nah, jadi di-SK-kan oleh mungkin BPP ya Pak ya, mungkin kepala dinas mungkin zaman itu kan, karena belum tertata dengan baik. Nah, semakin lama akhirnya KTNA memformalkan dirinya. Nah, jajaran KTNA ini memang ada semua di tingkatan ya, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Nah, dalam semua tingkatan itu ada berlaku yang namanya aturan-aturan main. Contohnya diantaranya rembuk. Nah, rembuk ini banyak macamnya. Makanya saya Pak Pardi yang ini kan dengan saya ngirim surat ke saya, rembuk ini apa judulnya? Ada rembuk Madya, ada rembuk utama, ada Rembuk Paripurna, ada Rembuk Harian, dan sebagainya. Nah ini beda-beda. Nah, kalau memang kayak
utama Rembuk Mania itu dihadiri oleh pengurus, dihadiri oleh ketua stasiun udara dan bidang-bidangnya itu Mania sesuai dengan tingkatannya, kabupaten, kecamatan, provinsi, nasional. Sudah itu rembuk utama itu dihadiri pengurus lengkap apa yang dalam SK itu. Tentunya ketua-ketua KTN kecamatan itu masuk di dalam kepengurusan kabupaten itu rembuk utama. Rembuk harian batas itu biasanya pengurus terbatas, ketua sekretaris bendahara dan beberapa bidang. Ada lagi rembuk paripurna. Rembuk paripurna ini yang kita lakukan. Kita mengadakan reorganisasi setiap 5 tahun sekali. Ada lagi rembuk paripurna luar biasa. Rembuk paripurna luar biasa itu terjadi apabila ketua itu berhalangan tetap, meninggal, tersandung hukum, ya Pak ya, atau mengundurkan diri. Nah, sehingga dilakukan rembuk paripurna luar biasa. Apabila masa jabatan itu lebih dari 2 tahun, ya, lebih dari 2 tahun, kurang dari 2 tahun, kalau kurang ya, bisa ditempuh melalui rembuk media bisa menghabiskan sisa jabatan. Ya. Tidak berarti ketua mundur di SK-kan lagi 5 tahun ke depan, tidak menghabiskan masa jabatan. Nah itu sering terjadi ini berbeda pendapat gitu kan, kabupaten kota. Tapi setelah kita sudah ada aturan main, tetap kita mengacu kepada ADART dan peraturan organisasi. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, kalau sejarah KTNA mungkin pinterlah bapak-bapak penyuruh daripada saya, ya. Karena ya mungkin Bapak di tahun 70-an sudah menjadi penyuruh ya, tapi memang ringkasnya seperti ini. Lahirnya KTNA 18 September tahun 71 pada saat KTNA pertama di Cihea, Jawa Barat. Nah itu latar belakangnya Pak, kontak-kontak tani pada saat itu ya, kumpul seluruh Indonesia yang pada saat itu notabene adalah mengikuti kursus-kursus pada zaman Belanda. Dulu ada kerisauan bagaimana kita ini bagaimana kalau kita ini tidak ada wadah atau forum untuk bertemu begitu, untuk bertukar informasi ya, bertukar pengalaman, itu kerisauan ya. Akhirnya 18 September teruskanlah para kontak tani ini memformalkan diri. Belum KTNA, Badan Musyawarah Kontak Tani, begitu dulu, baru nanti berubah ke KTNA. Nah, kontak tani itu Pak, itu berasal dari daerah dulu, memang tokoh tani Pak, tokoh tani. Jadi tokoh tani, nah, seperti Haji Oyon Tahyan itu Raja Padi di Jawa Barat, ya ketua kita yang pertama, Raja Padi. Ada juga Raja Jagung gitu kan. Jadi masih seperti itu, karena mereka teknis budidayanya mereka kuasai di sana. Ada yang Raja Kacang Tanah, macam-macam lah ya Pak ya, sebutan-sebutan. Tapi mereka bertemu itu ya untuk bertukar informasi dan pengalaman. Nah jadi berangkat dari sana Pak, itu memang KTNA itu memang berasal dari kelompok Pak. Tetap kita anut sampai sekarang. Dia harus berasal dari kelompok. Dan dia adalah kontak tani atau tokoh tani. Artinya orang itu yang menjadi, dia ditokohkan di sana karena menjadi panutan atas keberhasilannya dalam budidaya itu di on farm. Kita nih di KTN ini mainnya di on farm Pak ya, di kandang produksi, tidak jauh-jauh sampai ke seperti HKTI misalnya ya Pak ya, nah, ke politis. Nah, kita mainnya di on farm, mainnya di on farm. Nah jadi kita nanti dari apa Pak? Kontak tani itu Pak, mereka yang menjadi panutan
di sana sehingga dia menjadi kontakkan. Nah itu Pak, karena keberhasilan usaha tadinya itu jadi kira-kira orang-orang yang KTNA ini pertama orang yang berasal dari kelompok tani, yang kedua memang mereka adalah yang karena keberhasilan usaha tani, nah dia ditokohkan di sana. Nah ini mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi secara berjenjang ya. Kalau di desa biasanya ketua KTNA desa itu adalah biasanya ketua Gapoktan ya Pak ya, karena dia memang tokoh di sana. Tapi rata-rata bisa saya katakan ketua Gapoktan itu ketua KTNA desa. Ketua KTNA desa ini sebenarnya di SK oleh KTNA kecamatan Pak. Kawan-kawan di kecamatan mestinya membangun konsolidasi itu, nah itu konsolidasi dibangun dengan membina KTNA desa. Begitu juga KTNA kecamatan dibina di apa namanya KTNA kecamatan atasannya adalah KTNA kabupaten. KTNA kecamatan disesuaikan oleh KTNA kabupaten provinsi dan selanjutnya. Nah, tradisi dari dulu bahwa apa namanya itu, kalau dulu itu namanya sekretariat KTNA di kecamatan itu ada di mana Pak? Di BPD ya Pak ya? Biasanya ya KTNA kecamatan, karena sesungguhnya KTNA itu adalah penyuluh swadaya, ya kan Pak? Iya, penyuluh swadaya, dan dia kegiatannya itu sebenarnya menghidup kepada program desa itu, ini juga kecamatan, karena ini dia penyuluh swadaya. Gitu. Jadi base home-nya kawan-kawan KTNA di kecamatan itu ada di BPD. Begitu juga di provinsi, juga nasional, di kabupaten, di provinsi. Saya selaku ketua sekretaris KTNA provinsi, sering saya ngobrol di KJF provinsi, tahun diskusi saya gitu Pak. Walaupun kita sekarang sudah punya sekretaris sendiri ya, minta ke kantor gubernur, kita dikasih sekretaris sendiri. Nah, jadi sebenarnya gitu, kita dengan penyuluh ini Pak tidak bisa berpisah, karena historisnya memang begitu. Tapi membedakannya ada penyuluh PNS, ada penyuluh swadaya ya Pak ya, sesuai dengan apa Undang-Undang Nomor 16 ya, masih berlaku itu Pak, masih ya. Bapak Ibu saya hormati, ini perlu saya sampaikan karena begini Pak, nanti harapan yang ngurus yang baru untuk memahami ADAR tidak PO ini ya, tidak salah salah persepsi, salah sebagainya lah gitu kan. Karena kita sudah sama, mulai dari nasional, kita aturan mainnya sama tetap satu buku itulah. Nah, harapan saya nanti akan menghasilkan ketua KTNA kabupaten yang terbaik untuk Bapak sekalian. Versi Bapak tentunya nanti sudah ada aturan main tata tertib ya Pak ya, silakan. Kami provinsi tidak ada intervensi untuk mengawal proses apakah sesuai dengan aturan yang ada. Nah, saya menyampaikan kepada Bapak ada ya, nanti kalau dia tidak bisa hadir pada kesempatan ini Pak, nanti di pengukuhan Pak pelatihan ya, nanti kan pasti dia hadir nanti itu dipikirkan setelah pembukaan ini nanti kapan untuk mengadakan pengukuhan atau pelatihan. Jadi jabatan pengurus yang baru ini baru beberapa bulan ini juga Pak ya, mulai dari Februari ya Pak ya, mulai Februari. Apapun yang dikerjakan sekarang ini walaupun terkendala dengan COVID-19 ya Pak ya, tapi sebenarnya apa yang dikeluhkan petani yang sifatnya menyangkut orang banyak selalu cepat direspon Pak. Contoh masalah hama tikus ya Pak ya, hama tikus. Nah kita ngobrol-ngobrol akhirnya kita
bagaimana caranya. Kayaknya di tempat lain yang namanya burung hantu itu cukup membantu untuk pencegahan pemberantasan tikus ini. Akhirnya kita ada perubahan namanya. Ini Lampung Tengah ini banyak nih Pak. Ya, itu sudah masuk ke saya rekapitulasi dari ketua KPNK provinsi langsung ke Dirjen Pak. Jadi dalam pembicaraan menjadi Komisi 4 langsung ke Dirjen. Nah, itu sudah ada, pokoknya sudah masuk data dulu. Nanti kalau seandainya itu kenyataan di 2022, terpaksa buat proposal nanti Pak. Ya, jadi kelompok tani yang sudah masuk rekapitulasi nanti membuat proposal rubuha itu Pak. Ya, mungkin ya rumah hantu ya. Rubuha itu nanti mungkin tata caranya mungkin masuk ke dari kelompok untuk membuat rubuha itu. Sudah itu di Lampung Tengah tempoh hari ada masalah air irigasi ya? Ya Pak? Ya air irigasi. Artinya setelah minta dibagi air atau bagaimana? Tapi saya baca itu minta perpanjangan air. Ya. Waktu itu bicara dengan provinsi ya. Ya, itu maksud saya kan dibicarakan ngomong sama KPNK provinsi menjembataninya akhirnya di saya Pak Kaput ya. Nah itu Pak, salah satu itu fasilitasi yang sifatnya untuk orang banyak Pak akan cepat direspon dari provinsi. Karena sekarang ketua KPNK kita beda Pak, beda ya, dia punya kekuasaan ya Pak ya. Nah kita manfaatkan kekuasaannya ini untuk kesejahteraan petani di Provinsi Lampung. Nah, saya sudah panjang lebar tadi bicara, tapi secara umum Pak, syarat jadi ketua itu kalau saya sering itu kan ngomong itu adalah pertama harus berkumpul Pak, nggak ada dia DRT Pak. Kalau dapur nggak kumpul susah. Gimana mengurusi orang banyak dapur nggak kumpul? Kira-kira Pak ya. Baik di kecamatan juga gitu. Saya perhatikan di kecamatan makan 4-5, tahu-tahu nggak ada duitnya, kerjaan ini akhirnya kendor Pak. Iya. Akhirnya lagi nggak mau lagi kan gitu. Nah ini syaratnya lapor kumpul Pak, nggak ketulis Pak. Yang kedua mau, mampu dan ada waktu. Mau, oke. Mampu itu ya banyak kemampuan manajerial, analisis ya Pak ya. Mampu, ada waktu. 3 ini berkaitan semua Pak. Walaupun mau, mampu nggak ada waktu, nggak jalan Pak. Apa dikatakan Pak Pardi tadi kan? Walaupun nggak ada gajinya, tetap saja jalan. Ya Pak ya gitu kan? Karena mau dan ada waktu tadi. Nah, itu Pak yang saya sering bicara ini Pak. Dalam setiap rembuk paripurna di kabupaten, provinsi saya tekankan. Tapi saya yakin lah kalau kawan-kawan yang sudah pernah di KTH ini tahu lah Pak ya. Artinya satu nggak ada gajinya ya Pak ya, sudah itu dari mana gajinya ya buat sendiri Pak, kira-kira kan semuanya punya usaha. Makanya dia kata saya tadi dia tokoh tani itu ya karena dia punya usaha jadi panutan. Nah, gitu kira-kira ya Pak ya. Nah, baiklah Pak, ya saya sudah banyak panjang lebar ini. Saya mengucapkan selamat rembuk paripurna KTNK Kabupaten Lampung Tengah. Semoga menghasilkan ketua kabupaten yang terbaik. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.